Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat tipe penyimpanan yang block stacking. Pertama-tama kalian buka dulu AutoCAD-nya, kemudian pilih AutoCAD Classic, kemudian klik OK. Setelah muncul seperti ini, kalian mau bikin dua sisi yang bisa dilihat dari yang satu 2D, yang satu 3D. Klik View, viewport, pilih to viewport vertikal, dia ada dua. Terus kemudian kalian klik jendela yang paling kanan, kemudian kalian buka view, visual style, kemudian pilih realistic atau konseptual juga boleh. Terus klik view lagi, 3D view, kalian klik SW isometric. Nah, supaya ini nggak ikut bergeser seperti ini, kalian klik dulu view sequence, enter, terus klik yang no origin, klik 2 kali. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat dasar dari palet. Jadi dasar dari paletnya itu kan bentuknya persegi ya, kita pakai ukurannya 120 kali 120 cm. Untuk di awal kita atur dulu ukurannya, klik UN, enter, kita ganti milimeternya jadi sentimeter. Oke. Kak, kenapa ya sebelah kiri doang, sebelah kanan enggak? Ketika kalian udah ngatur ukuran mau di jendela yang sebelah kiri maupun sebelah kanan, mereka akan mengikut gitu. Oke, lanjut kita akan buat dasarnya itu tadi persegi. Kalau persegi di AutoCAD itu kita pakai rumusnya itu rektanguler. Kita bisa singkat pakai REC, tapi nggak semua rumus itu bisa disingkat ya. Ini rumus yang bisa disingkat yaitu rektanguler menjadi REC. Ketik REC, enter, kemudian klik sekali nih, ini kan kalau belum diklik angkanya itu berubah-berubah. Nah, ini kalian klik dulu sekali. Setelah itu jangan digeser, mouse-nya jangan digeser. Nah, cara mengukurnya, klik dimension, pilih linear, kalian klik ujungnya, klik lagi ujungnya, tarik ke atas, dilihat 120. Nah, ini untuk melihat ukurannya aja ya. Kemudian kalau udah bikin kotak ini, kayak yang sebelah kanan nggak ada gitu, kalian bisa klik di, kalau kalian pakai mouse, kalian klik mouse-nya itu yang buat scroll up scroll down, itu kalian tekan 2 kali, kalian klik 2 kali, nanti muncul. Kalau buat yang nggak pakai mouse, kalian klik layarnya, misalnya nggak pakai mouse nih, kalian klik layar sebelah kanan, kemudian view, terus klik 3D view, pilih yang top seperti itu. Nah, nanti kalau udah ketemu gini, balikin lagi view, 3D view, SW isometric tuh. Terus nanti kita juga mau bikin lubang di tengah paletnya, kita butuh garis pembantunya, itu kita pakai line. Jadi kalau misalnya ketika kalian klik line, enter, kemudian kalian gak menemukan endpointnya, kalian escape dulu. Yang ada di ujung kiri keyboard itu fungsinya untuk membatalkan sebuah kode gitu, untuk membatalkan sebuah rumus gitu. Kalau kalian gak nemu endpointnya, ketik dulu osnap, enter. Nah, ini kalian aktifin endpoint, midpoint, semua itu diaktifin dulu biar ketahuan. Kalau udah, kita ketik line atau L, enter. Nah, Kak, gimana tadi ini kok bisa di zoom in, zoom out? Itu kalian pakai mouse-nya itu yang buat scroll up, scroll down. Kalau kalian scroll up dia zoom in, kalau kalian scroll down itu dia zoom out. Ini tadi ketik udah klik, ini kita
ketik L atau line, enter, klik di endpointnya sekali, dia sampai ada tulisan 0, tarik ke endpoint, tapi jangan diklik ya, jangan diklik, cuma diarahin aja, diarahin ke sini, jangan diklik, pokoknya sampai garisnya lurus, masukin 30, enter. Udah kepotong gini Kak, gimana? Kalau udah baru escape. Jadi udah jadi satu nih line-nya. Kemudian kita bikin juga garis yang ke bawah, supaya kelihatan garisnya kita kasih warna. Ini cuma garis pembantu doang soalnya. Terus kita ketik L lagi, enter, klik endpoint di atas, klik sekali, arahin ke bawah, arahkan doang, jangan diklik, arahkan ke bawah, terus kemudian masukin ukurannya 30, enter. Udah kepotong, escape, kalian cari garisnya mana tadi, kemudian diganti warnanya jadi warna merah. Ini cuma garis pembantu. Kemudian kalian mau bikin lubang di tengahnya, itu pakai dasarnya rektanguler. Ukurannya kalian bisa lihat di modul, ukurannya itu 20 kali 120. Kita masukin, ketik REC, enter, klik sekali di ujung garisnya, klik sekali sampai tulisannya 00 kayak tadi, 00, masukin ukurannya 20, minus 120. Kenapa minus? Kalau nggak minus nanti kotaknya akan ke atas, enter, seperti ini ya. Kemudian kalian klik kotaknya, masukkan rumus copy atau CO, enter. Kalian klik ujung dari kotaknya, kemudian geser ke samping, jangan diklik, cukup digeser aja sampai kena endpoint, jangan diklik, ingat. Baru masukin ukurannya 40, enter. Jadi udah ada 2 kotak ya. Nanti ininya juga bakal sama, 30 juga ukurannya. Tadi kenapa kita pas copy masukin ukuran 40 itu, maksudnya kotak yang kita copy akan bergeser ke kanan, ukurannya 40. Makanya tadi digeser ke kanan, tapi jangan diklik gitu, cuma digeser aja ke kanan, tapi harus kena endpoint gesernya. Tadi ini contoh ya. Kita ulang. Ini kan diklik di endpoint, kita geser sama-sama ke endpoint, tapi jangan diklik, itu dia masih belum kunci. Jangan diklik, baru masukin 40, enter. Terus klik lagi, dua-duanya ini mau kita blok. Kalau kalian klik dari kiri ke kanan, itu kan warnanya biru, itu nggak bakalan keblok. Kalau mau dari kiri ke kanan itu harus secara keseluruhan gini, kena baru. Tapi kalau mau mudah, kita mau blok yang 2 ini aja, dari kanan klik layarnya dulu, kemudian tarik ke kiri sampai ada blok yang warna hijau. Nah ini dia pasti keblok, walaupun kalian nggak kenain semua objeknya gitu, cuma sedikit aja gini, dia akan keblok. Sudah kita blok dua-duanya, atau kalian cuma klik ini aja objeknya sekali-sekali, terus kita copy, ketik CO, enter, klik yang paling kanan, klik sekali, pindahin ke sini. Nah ini kalian arahin ke endpoint, kemudian klik. Oke, yang 2 tadi ini kita blok lagi, yang di luar. Kita masukin rumus RO. RO itu apa? Rotate gitu. Ini kita masukin RO, enter, klik ujung dari kotaknya, masukin ukuran 90. Nah dia akan ke dalam, jadi udah ada 4 kotak ya, 4 kotak di dalam. Kemudian kita mau bikin objeknya itu, jadi objek terluarnya ini bentuknya 3D ya. Kita klik nih kotak yang paling luar, kita klik yang paling luar aja ya, kemudian masukin kode extrude, EXTRUDE, atau kita singkat sebagai EXT aja, EXT, enter. Kemudian arahinnya ke atas ya, arahin kursornya ke atas, arahin doang, jangan diklik, arahin ke atas, baru masukin ukurannya 20.
karena ini warnanya hitam nggak kelihatan yang di dalam, kita ganti by layernya warnanya, misalnya warna yang normal ya, jangan warna yang aneh-aneh. Palet itu biasanya warnanya coklat. Oke, jadi seperti ini. Kalian blok yang di dalam tadi ya, bloknya dari kanan ke kiri, jadi udah kena semuanya, atau blok manual terserah gimana, pokoknya semua kotak yang di dalam itu harus diblok. Kalian pakainya di 2D aja. Ini kita mau naikin setinggi 5 cm, karena kalau misalnya ini kalian blok dulu dari kanan ke kiri atau blok manual terserah. Karena kalau kita lihat palet nih, palet kan nggak ada ya lubangnya itu yang di bawah gini, nggak ada, dia pasti mulai dari tengah sini kan lubangnya. Kita mau naikin objek ini dulu. Caranya kalian blok dulu semuanya, baru ketik change, enter, P, enter, E, enter, 5, ketik 5, enternya 2 kali. Tuh, ini kalian blok lagi nih. Tuh, dia sudah naik kan. Kemudian baru ini di extrude. Ini kita extrude, EXT, enter, masukin ukurannya berapa, 10. Oke, ini kalian blok ya. Nah, sudah kelihatan tuh kotaknya. Nanti kita tinggal melubangi saja. Untuk melubangi palet ini, jadi kalau kalian lihat di 3D, di bagian 3D nya dia belum lubang ya, belum berlubang, dia masih utuh gitu. Ini gimana cara muter-muterin objeknya kak? Klik shift tapi ditahan ya, kemudian klik mouse yang di tengah gitu, yang di tengah itu juga ditahan, yang buat scroll up scroll down itu diklik, tahan barengan sama shift ditahan, kemudian baru diputar-putar. Buat yang nggak pakai mouse nggak bisa gitu, jadi harus pakai mouse. Kemudian kita mau melubangi palet ini, caranya kita masukin kode subtract atau SU aja cukup, SU, enter, kemudian klik objek yang paling luar udah diklik, enter, kemudian di blok nih dari kanan ke kiri, klik sekali, tarik garis, kemudian klik lagi, enter. Nah, dia ketika kalian klik layar yang 3D, terus kalian klik shift ditahan, terus klik yang di mouse yang tengah buat scroll up scroll down ditahan itu, terus kalian putar, dia sudah berlubang, harus berlubang. Kalau nggak berlubang berarti salah. Nah, palet itu kan nggak cuma begini ya, palet itu ada tumpukan kayunya kan di atasnya. Kalau kita bikin palet kayu itu kita pakai garis pembantu lagi. Kalian lihat di modul ukurannya berapa, ukurannya 12 kali 120, 12 kali 120. Ketik REC, enter, 12, minus 120. Oke, udah jadi. Ini kalian klik. Ini kalau udah jadi, kita bikin garis pembantunya. Ukurannya berapa? Lihat di modul. Ukurannya 6. Ketik L, enter. Ini kalian klik ujungnya, geser ke kanan. Kak, ini belum kunci, gimana kalian aktifin? Kalau tadi kan kita bikin garis pembantu bisa ada endpointnya ya, sedangkan ini nggak ada endpointnya. Gimana? Kita kuncinya pakai F8. Nah, kalau kalian udah aktifin F8, ini garisnya akan tegak lurus. Nah, cara nonaktifinnya gimana kan nanti? Ya klik F8 lagi gitu. Untuk beberapa laptop yang nggak bisa aktifin F8, kliknya Fn plus Fn dan F8 gitu, jadi barengan Fn dan F8. Tapi yang udah bisa F8 langsung aja F8. Nah, kalau udah diaktifin F8, dia akan tegak lurus gini. Kalian gesernya ke samping, jangan diklik, geser aja ke samping, masukin ukurannya 6, enter. Udah kepotong gini, baru skip.
Nah ini yang kotak yang pertama, ini yang rectangle yang pertama kalian klik, kemudian kalian copy. Nah, kemudian kalian copy ya, ketik CO, enter, klik ujungnya, kenain sama ujung garisnya, kenakan sama ujung garisnya di endpointnya. Udah, kalian bikin sebanyak 7 buah. Berarti yang di copy itu dari garisnya, garis dan rectangle yang sebelah kanan. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini garisnya kalian hapus. Garisnya dihapus. Kak, gimana sih caranya kok bisa digeser-geser gini? Pakai mouse ya, pakai mouse yang buat scroll up scroll down itu ditekan, kemudian baru bisa digeser gitu. Kalau pakai mouse susah emang. Jadi kalau bisa kalian harus punya mouse. Ini di blok semuanya. Bedanya tadi ingat, kalau blok dari kanan ke kiri udah ke blok semua, walaupun yang kena ininya sedikit. Tapi kalau, dan itu warna hijau ya, kalau warna hijau akan ke blok semua. Tapi kalau dari kanan ke kiri walaupun sedikit dia nggak kena gitu. Jadi kalau mau kalau dari kiri ke kanan dia di blok sedikit tuh nggak akan kena. Jadi kalau mau dari kiri ke kanan itu harus semuanya kena. Jadi saya pakai cara yang mudah aja, dari kanan ke kiri yang warna hijau biar kena semua. Kita mau extrude enter, kursornya arahin ke atas ya, soalnya kalau nggak diarahin ke atas dia akan tenggelam ke bawah gitu. Arahin doang, jangan diklik, arahin ke atas baru masukin ukurannya 2, enter. Nah, kak warnanya hitam, harus senada warnanya. Ini di blok, kemudian diganti by layernya warna coklat juga gitu misalnya, atau warna coklat tapi yang lebih tua biar kelihatan bedanya. Udah seperti ini ya, masih dalam posisi di blok ya. Ini kalian klik layar yang 3D, kemudian kalian geser nih, kalian zoom, masukin kode move atau M aja, M, enter, klik ujungnya yang paling bawah nih. Tadi udah di blok semuanya, pokoknya kotaknya semuanya harus di blok. Ukuran ya, semua kotak udah di blok tadi, terus baru masukin rumus yang move, enter, klik yang endpoint yang paling bawah, satu kotak aja. Kemudian kalian arahin ke atas. Ini kak, ini kenapa begini, kenapa kok cuma tegak lurus aja, nggak bisa dipindahin kemana-mana? Karena F8 nya tadi masih aktif, jadi kita nonaktifin dulu F8 nya. Nah kalau udah dinonaktifin dia bisa nggak cuma tegak lurus. Terus, kemudian tadi kalian udah pindahin, udah di move, klik endpoint yang ujung paletnya. Oke, sampai di sini belum selesai. Ini kalian blok dulu semuanya, kemudian masukin kode group atau G, enter, kemudian masukin palet, klik new, ini di blok lagi, terus enter. Oke, nah ini sudah jadi satu semuanya. Kalau udah jadi satu kayak gini, kalian nggak bisa edit, mau ngedit yang kotak atasnya doang kak, mau ngedit kayu kecilnya aja nggak bisa karena udah di group. Kemudian baru kalian save ya, save as, ikutin format yang sama ada di e-learning. Selamat mengerjakan.